every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same. Dalam kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tadi secara harfiah, teks berarti pembaruan dan pelakunya disebut majid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menunjukkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin berkaitan hal tersebut. Maka pembaruan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam, artinya bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, dimodifikasi atau merevisi nilai prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera sama, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta merupakan rekapitulasi lebih ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semua pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad 18. Belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid dan khurafah serta pemikiran yang statis seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterlibatan belakangan umat Islam yang aman diperhatikan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh saat masa Ottoman itu. Seperti kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, merekalah yang paling tahu tentang perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari kesadaran pembaruan tersebut karena kontak langsung dengan terjadi antara masyarakat Muslim Ottoman dengan masyarakat Nasrani itu Eropa, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah, dan di kalangan umat Islam yang progresif karena itu menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Momen kebangkitan bagi umat Islam terjadi ke tangan Barat, yaitu praktik serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di barat sana, yaitu Eropa, dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaharuan. Setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari umat Islam, mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula, umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut, dan sebagai akibatnya, umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan kondisi sosiologis, menyebabkan kaum elit Muslim merasa perlu untuk melakukan pembaharuan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, dan tidak dapat diubah beserta mutlak. Sementara pada saat yang sama, perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntunan modernitas, atau lebih tepatnya lagi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali pada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut kelompok tradisional. Adapun faktor-faktor pembaruan Islam, di antaranya yang pertama, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Yang kedua, gagalnya sistem ekonomi yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara gerakan Islam. Kemunculan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari kondisi objek kaum Muslim. Di satu sisi, di tantangan Barat yang muncul di hadapan Islam, di sisi lain pembaruan Islam juga mengidentifikasikan ketidakpuasan atas kondisi alami historis yang berkembang sejak abad 18. Oleh karena itu, kaum pemburu ingin membangun cita ideal Islam yang maju dan modern
dan pemerolehan ini muncul tokoh-tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin, Muhammad Al-Afghani Abdu, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal.